Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue. Dan malam ini gue bakal mengangkat topik tentang rumah hantu. Jadi gue bakal ceritain tentang 3 rumah hantu terseram dan terekstrim di dunia guys. Wow, bayangin, terseram dan terekstrim. Jujur di sini gue perdana banget gue menceritakan ini. Biasanya gue ngevlog itu tentang adventure gue atau traveling gue, tapi kali ini gue mengangkat topik atau gue menceritakan tentang rumah hantu atau lebih ke mistis ya guys. Di vlog kali ini sangat berbeda karena biasanya di vlog sebelum-sebelumnya gue itu mengangkat temanya itu adventure, traveling, dan lain-lain. Tapi kalau di sini kali ini dan malam ini gue perdana banget gue cerita langsung di depan kamera. Oke, langsung aja. Yang pertama ada rumah hantu berada di Jepang. Jadi rumah hantu ini dalam bahasa Jepangnya itu Obake Yashiki. Obake Yashiki ini terbesar di dunia guys. Jadi rumah hantu ini terbesar di dunia. Rumah hantu ini dibangun di bangunan tua dengan 2 lantai dan dengan luas 900 meter persegi. Gila, luas banget. Obake Yashiki ini mengangkat tema tentang rumah sakit berhantu. Yang konon katanya sejarah zaman dahulu itu ada sebuah rumah sakit di bawah kaki Gunung Fuji. Dan rumah sakit tersebut itu zaman dahulu itu terbesar di situ, dengan dokter-dokter profesional, fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Tapi ternyata di balik itu semua, kepala dan para staf-staf rumah sakit tersebut mulai mengambil organ-organ segar dari pasien yang datang untuk melakukan operasi. Parah banget guys. Orang lagi sakit butuh dioperasi, pada akhirnya mati juga karena diambil organ-organ segarnya dan dimasukkan ke dalam kimia, dan organ tersebut dijual ke tempat yang jauh. Dan yang paling mencengangkan adalah mayat atau jasad dari pasien tersebut dimasukkan ke dalam peti kayu besar guys. Konon katanya menurut kepercayaan orang di sekitar, arwah dari korban tersebut bergentayangan dan membunuh dokter-dokter di rumah sakit tersebut. Pada akhirnya rumah sakit tersebut ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang di situ dan terbengkalailah rumah sakit tersebut. Jadi temanya rumah sakit berhantu diangkat dari cerita tersebut. Serem guys, sumpah jujur serem banget. Ini rumah sakit yang ada di Obake Yashiki di Jepang. Jadi rumah sakit itu 2 lantai dan dibangun di bangunan tua dengan 900 meter persegi. 900 meter persegi, kalian harus menjelajahi di dalam ruangan tersebut. Asal kalian tahu, kalian tidak akan merasakan 15 menit atau 20 menit di situ, karena kalian akan menjelajahi rumah sakit berhantu itu selama 60 menit atau 1 jam. Lu teriak-teriak deh, nangis-nangis deh. Di situ pun aktor-aktor akan didandanin sedemikian rupa seperti hantu-hantu pada umumnya. Jadi akan dibikin seseram mungkin. Jadi kalian kalau mau coba langsung aja datang ke Jepang. Jangan lupa langsung ke Obake Yashiki, coba untuk wahana rumah hantu tersebut. Serem guys. Oke, langsung aja yang kedua. Yang kedua itu rumah hantu berada di California, Amerika Serikat, yang namanya The 17 Door. The 17 Door mengangkat tema tentang 17 kamar. Jadi
dalam satu ruangan itu ada 17 kamar yang masing-masing kamar tersebut akan merasakan sensasi yang sangat-sangat berbeda. Jadi buat kalian yang bakal masuk ke rumah hantu tersebut harus siap-siap menghadapi setiap ruangan yang di dalamnya akan ada monster, hantu, dan lain-lain. Dan setiap pengunjung akan terkunci selama 90 detik di setiap ruangan. Jadi pengunjung bakal dikunci selama 90 detik bersama monster-monster atau hantu-hantu di dalamnya. Jadi benar-benar kalian harus siap mental, harus siap fisik, dan kalau yang punya penyakit jantung itu tidak disarankan untuk kalian mencoba ini, karena ini sungguh-sungguh ekstrim. Saking ekstrimnya, kalian harus menandatangani surat perjanjian yang di dalamnya isinya pihak manajemen tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu di dalam. Jadi misalnya kalian kena serangan jantung atau misalkan mati di dalam karena kaget, itu pihak manajemen tidak akan bertanggung jawab. Berarti benar-benar sangat ekstrim dan sangat menakutkan di dalam. Jadi benar-benar hati-hati guys. Jadi kalau kalian mau coba, usahakan kalian cek dulu kesehatan kalian. Walaupun kalian tidak mempunyai penyakit jantung, tapi kalau keadaan kalian lagi tidak sehat atau kurang sehat, mending jangan coba, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Rumah hantu super seram ini didirikan atau dirancang oleh pasangan bernama Robbie dan Heather Luther. Robbie merancang The 17 Door ini dengan memiliki keahlian di bidang engineering, di bidang konstruksi, dan di bidang marketing. Jadi si Robbie ini mempunyai keahlian di bidang konstruksi, marketing, dan engineering, dan dibuatlah The 17 Door dengan bakat dengan kelebihan yang dia punya. Wow. Oke, buat kalian yang penasaran, ini cuplikan. Oh, there you go, baby. Oh my god. All right. Next slide right there. Stay out from under the water. Go. Right Wait, there, in the corner. No, you're gonna get wet there. Get wet. Now I got you nice and cornered again. Look out, look, there's Go, that. Shania, go, go, go. Next corner, go. Go. Oh, wonderful. That's the spot. Stay right there. Oh my god. All the way back to the Woo. God is soaking wet. Poor Shania. Oh my god. Oh my god. What the hell? Oh my Shania, relax. You good? You're soaking wet. Oh shit! What the hell is that thing? Oh my god. Dan di 17 Door ini kalian akan menggunakan panca indera penciuman. Kenapa? Karena di 17 Door ini kalian akan menghirup udara bau busuk hingga cuaca suhu yang sangat ekstrim di ruangan dan suara-suara yang sangat menakutkan. Wow. Selanjutnya yang ketiga, ini yang paling ekstrim menurut gue. Kenapa? Karena seram banget. Oke, rumah hantu yang berada di California juga sama, di Amerika Serikat, yang bernama McAmey Manor. McAmey Manor ini mengusung tema tentang rumah hantu yang sangat ekstrim dan penyiksaan. Sebelum kita masuk ke rumah hantu tersebut, kita harus menandatangani surat pernyataan yang menurut gue nggak masuk akal ya. Salah satunya, kalian menyetujui kalian akan dicekik di dalam ruangan sampai muntah, dan muntahan tersebut akan dimasukkan kembali lagi ke dalam mulut kalian. Jadi kalian harus nyetujuin itu. Muntahan kita keluar, lalu dimakan lagi. Oh my god, gak kebayang sih. Gila. Dan tema lainnya adalah, jadi kita itu
seperti aktor utama di dalam film horor. Kita menyetujui jika kita akan disiarkan secara live streaming di beberapa negara. Wow. Benar-benar jadi di dalam sana itu kita tuh sebagai aktor utama yang musuh-musuhnya itu adalah hantu-hantu gitu. Hantu-hantu yang bisa nyekik kita, yang bisa nyentuh kita, itu yang benar-benar horor banget gitu loh. Kalian harus siap fisik dan mental. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam ruangan tersebut, kita akan dilumuri cairan berwarna merah dan tangan kita akan diikat. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam lemari es freezer gitu, atau mungkin ruangan yang di dalamnya itu kita akan menemukan ular, tarantula, atau mungkin hewan-hewan menjijikan lainnya. Seperti contoh foto-foto tersebut. Gila, gue sih jijik liatnya, dan gila banget sih, parah, ekstrim banget. So buat kalian di antara 3 itu, menurut kalian yang paling terseram dan terekstrim yang mana? Tapi kalau menurut gue, versi gue paling seram yang McAmy Manor. Itu kalau kita pangkas abis nih cerita McAmy Manor, kalian bakal merinding, bener-bener bakal merinding. Bayangin lah, ini serem banget ya kan ya. Tapi masih aja ada yang waiting list sampai ribuan guys, cuman pengen masuk ke dalam rumah hantu McAmy Manor ini. Jadi bener-bener kalian bakal merasakan sebagai aktor utama di dalam rumah hantu ini. Teriak-teriak, berumuran darah, sampai kalian diikat dan disiksa. Itu bener-bener kalian akan live streaming, ditonton oleh beberapa negara. Wow, Oke guys, sampai sini cerita tentang 3 rumah hantu terseram dan terekstrim di dunia. Next vlog gue bakal ceritain tentang mistis lainnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, thank you, thanks for watching, bye.